kami boleh berdiri menyambut Engkau berfirman kepada kami. Dan ketika kami akan mendengarkan Engkau, biarlah hati kami siap menerima perkataan-Mu yang hidup, yang akan menuntun kehidupan kami. Segala duka cita kami, segala pergumulan, dan kesedihan kami mau letakkan di bawah kaki Yesus, sehingga itu tidak menjadi penghalang untuk firman-Mu akan berfirman kepada kami. Kami berserah penuh untuk waktu yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Cek. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Ya, belum semuanya sepertinya menjawab dan atau merespon ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Tidak terasa ini adalah minggu kedua di bulan Desember, dan tak terasa 2 kali lagi hari Minggu kita akan mengakhiri tahun 2023. Tentu banyak pergumulan kita memasuki bulan Desember. Betul apa betul? Kalau mungkin kaum bapak tidak terlalu menau ya, tidak terlalu tahu menau, tapi kalau kaum ibu mungkin sangat merasakan efek Desember yang sangat banyak. Apalagi kalau punya anaknya semua sekolah. Semua kaum ibu boleh ulus dada, gitu ya. Yang dipikir-pikir Desember akan menjadi bulan sukacita, memang betul bulan sukacita, tetapi melewati Desember, akhirnya berduka cita. Betul apa betul? Ya, inilah enaknya bertanya kepada jemaat yang beribadah kepada Tuhan, karena semua tidak punya pergumulan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, gereja adalah tempat orang-orang yang bergumul. Gereja itu tempat orang-orang yang berduka cita supaya dihibur. Maka lihatlah, yang gak beribadah, mereka itu yang terhibur hari demi hari di mana-mana. Ya, semoga lah ya, pendahuluan ini sebenarnya mencoba mengelakkan rasa grogi saya di tengah Bapak Ibu sekalian. Yang mengerti, terima kasih. Kita akan melanjutkan bagian firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas satu bagian dari perikop hari ini, tapi saya rindu untuk mengulangi sedikit. Namun sebelum kita membaca, saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian kisah Yusuf dan Maria. Nah, sayangnya di sini tidak ada bernama Yusuf, tapi ada bernama Maria. Nanti kita cari dulu yang bernama Yusuf. Kisah Yusuf dan Maria adalah sebuah kisah yang sudah sangat tidak asing bagi kita semuanya. Makanya kalau setiap tahun Yusuf dan Maria itu akan selalu diucapkan. Kalau kita mungkin pergi ke Natal anak-anak kita, atau mungkin di Natal kita sendiri, kita akan mendengarkan kisah Yusuf dan Maria yang mengandung seorang anak laki-laki yang berasal dari Roh Kudus. Kisah ini selalu dikumandangkan setiap tahunnya. Maka jangan-jangan ketika kisah Yusuf dan Maria akan kembali diberitakan, jangan-jangan di dalam hati kita berkata, oh, udah tahu. Tetapi hari ini kita akan mencoba memikirkan kembali, apa sih sebenarnya makna kenapa Matius menuliskan kisah ini. Tentu sangat penting, karena kisah ini yang akhirnya menceritakan di mana Yesus ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, dalam kitab Matius perikop pasal 1 ayat 18 sampai 25 dibagi menjadi dua bagian khotbah. Minggu lalu ayat 18 sampai 21, hari ini ayat 22 sampai 25. Saya percaya bagian yang pertama
Bapak Ibu sudah mengerti dengan sangat jelas. Lalu hari ini kita akan melihat bagian yang kedua, ayat 22 sampai 25 dengan tema Immanuel. Namun untuk mempermudah kita kembali memahami bagian ini, mari kita membaca kembali dari ayat 18. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan membaca bergantian. Saya ayat yang ke-18, Bapak Ibu sekalian ayat 19 sampai ayat terakhir kita berganti-gantian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca satu bagian perikop. Tema kita hari ini adalah Immanuel. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti dan merunut bagian-bagian khotbah kita dari bulan November, mungkin di hari ini akan semakin jelas. Di bulan November kita memasuki bulan Desember, dan di bulan November itu kita membahas bagaimana diawali dengan janji kemenangan, lalu janji kemenangan itu digenapi melalui orang-orang yang dipilih Tuhan, melalui Abraham, kemudian melalui Daud. Lalu pada bagian terakhir bulan November dikatakan Galatia 4 ayat 4, sesuai dengan waktunya Tuhan, maka ia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Lalu minggu yang lalu tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dan hari ini Immanuel, artinya Allah beserta kita. Immanuel adalah kata yang gak asing bagi kita, namun apakah itu makna Immanuel bagi kita? Bapak Ibu sekalian, dalam bagian khotbah ini, ketika mempersiapkan khotbah ini, saya diawali di bawah Tuhan memikirkan Yusuf dan Maria ini. Saya sangat terkesan dengan sikap Yusuf, juga sikap Maria. Itulah keunikan Alkitab. Alkitab tidak menjelaskan semua mereka tegar ketika ini kata Tuhan, mereka langsung oke. Tidak. Itulah keunikan Alkitab. Alkitab menulis dengan jujur. Ternyata pada mulanya Yusuf itu dilema yang sangat besar. Ketika dia menemukan tunangannya, jadi dalam konteks mereka waktu itu, setelah mereka bertunangan, mereka berpisah selama 3 bulan lamanya. Setelah bertemu lagi 3 bulan kemudian, dia mendengar Maria mengandung. Ini adalah satu pergulatan yang amat besar di dalam Yusuf, yang membuat dia bertimbang. Gimana ini? Dia tunanganku, tapi dia sudah mengandung. Kami tidak pernah melakukan apa-apa. Kok bisa? Dalam konteks Yahudi, orang yang ketahuan hamil di luar nikah punya sanksi yang amat besar. Selain namanya akan tercemar, dia mendapat hukuman. Alkitab menulis Yusuf ini orang yang tulus hatinya, yang tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Maka dia bertimbang, dia mau menceraikan Maria diam-diam. Bapak Ibu, Alkitab jujur, Yusuf itu bertimbang, dilema dengan keadaan yang terjadi. Di bagian lain di dalam Lukas, ketika Maria mendapat firman Tuhan, Tuhan bilang, engkau akan mengandung seorang anak,
dan dia dari Roh Kudus. Mungkin kita berpikir, Maria itu kuat kali, langsung iya Tuhan. Bukan. Maria juga bingung, apa ini? Dan dia ketakutan. Maka firman Tuhan berbicara kepada mereka. Firman Tuhan berbicara kepada Yusuf, firman Tuhan berbicara kepada Maria. Apa isi firman Tuhannya? Ada satu perkataan yang sama kepada mereka. Tuhan bilang, jangan takut. Kenapa Tuhan berkata kepada Yusuf, kepada Maria jangan takut? Mereka mengalami ketakutan. Karena kalau kita pikir-pikir, ini kita berpikir, coba kita mencoba, kita Yusuf, coba kita mencoba merasakan, kita Maria. Kira-kira pada waktu itu, apa reaksi kita? Kan kita bisa kira-kira bayangkan, dengan keadaan konteks budaya, adat pada zaman itu. Bisa ya, agak-agak miripnya di kita kan? Makanya dibilang, orang Batak itu mungkin ale-alenya Yahudi, ya ale-ale apa? Sahabat. Karena agak banyak kemiripan kita. Tapi begitu pun, kalau kita di bagian itu, mungkin kita mengalami hal yang sama, atau mungkin kita mengalami hal yang lebih parah. Tapi bagaimana akhirnya Yusuf yang dilema, bagaimana akhirnya Maria yang takut? Satu yang menguatkan mereka, Tuhan yang sama berfirman. Maka pada saat ini, pada mempersiapkan bagian ini, ketika Tuhan bawa saya merenungkan Yusuf dan Maria, saya mencoba memahami satu hal. Bagaimana dua insan bisa dipersatukan menjadi sebuah rumah tangga ketika kedua-duanya bisa mendengar suara Tuhan. Kira-kira kalau Yusuf dengar suara Tuhan, Maria enggak? Apa yang terjadi? Atau sebaliknya, Yusuf nggak dengar suara Tuhan, Maria dengar. Apa yang terjadi? Kedua-duanya mendengar suara Tuhan, kedua-duanya bisa mengolah suara Tuhan, kedua-duanya bisa memahami suara Tuhan itulah yang akan memimpin langkah mereka di dalam kedilemaan, di dalam ketakutan, dan di dalam menghadapi orang-orang yang akan menentang mereka pada waktu itu. Firman Tuhan itulah yang menguatkan mereka. Akhirnya Yusuf taat, Maria taat. Maria bilang di dalam Lukas, jadilah padaku, karena aku adalah hamba Tuhan. Yusuf juga. Ketika kita baca tadi Matius 1 itu, di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf taat, Maria taat. Maka ketika mereka taat, apa yang terjadi? Bapak dan ibu bisa memahami dan melihat karya Allah. Yesus ada di dalam dunia. Hanya kesalahan yang terjadi. Fokus ketika kisah Yusuf dan Maria itu bukan Yusuf dan Marianya. Fokus kisah Yusuf dan Maria adalah Yesus. Karena Yesuslah yang berasal dari Roh Kudus. Maka bagi kita yang mungkin berpikir Maria adalah sesuatu atau seorang oknum juga yang berperan fokus, salah. Karena pada akhirnya dijelaskan, Maria pun mengandung anak-anak yang lain dari Yusuf. Maria itu anak yang berdosa, orang yang juga berdosa. Yang suci di situ bukan Maria, tapi Yesus. Maka di cerita Natal, bukan Maria atau Yusuf, tetapi Yesus. Hanya kita bisa belajar dari Yusuf dan Maria, bagaimana ternyata mereka dipakai oleh Tuhan, oleh ketaatannya. Maka di dalam bagian ini, saya hampir lupa, saya punya PowerPoint rupanya. Lama-lama boleh Oke. Yusuf dan Maria. Yusuf mengalami dilema yang luar biasa. Maria merasakan kebimbangan dan ketakutan yang amat dalam, tetapi Tuhan berfirman, maka mereka sanggup menjalaninya. Lalu rencana Allah digenapi, Yesus hadir di dalam dunia melalui rahim Maria. Bapak Ibu, Yesus tetap dari keturunan Daud, karena Yusuf itu dari garis keturunan Daud, anaknya Raja Salomo. Sehingga tetap ketika
Allah berfirman dari sejak mulanya, padamu akan ada kemenangan. Lalu digenapi oleh Abraham, Daud sampai kepada Yusuf dan Maria. Itu adalah garis keturunan Daud. Maka dari Yusuf dan Maria ini apa yang perlu kita pelajari? Bisa kita lihat semuanya. Mari kita baca bersama-sama kalimat yang ada di slide 1, 2, 3 ya. Tuhan bisa pakai siapapun, tetapi ingat, ketika Tuhan mau pakai, di situ ada pengorbanan. Mungkin kalau kita berpikir, Yusuf berkorban sepenuh hidupnya, bergumul di hadapan Tuhan, dan akhirnya menemukan kehendak Tuhan. Maria berkorban sepenuh hidupnya, bergumul di hadapan Tuhan, lalu menemukan pimpinan Tuhan. Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan, bukan karena dia siapa, tetapi ingat, ketika Tuhan mau pakai kita, di situ ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan keinginan, pengorbanan apalagi? Penghargaan, pengorbanan penerimaan, dan pengorbanan segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, Yusuf gak pernah berdoa atau bercita-cita, kiranya dari rahim istriku akan lahir juru selamat. Yusuf gak pernah bercita-cita itu. Atau diantara kita pernah bercita-cita demikian? Kiranya bagi yang perempuan mungkin bercita-cita, Tuhan, kiranya engkau pakai rahimku melahirkan kembali Mesias. Gak ada lagi, udah cukup Maria. Lalu kaum laki-laki berpikir, wah, kiranya nanti istriku akan dipakai Tuhan mengandung bayi yang berasal dari Roh Kudus. Tidak ada lagi cerita itu. Yusuf gak pernah bercita-cita. Bahkan ketika itu terjadi dia bergumul, tapi dia mengalami sebuah dia melakukan sebuah ketaatan, dan di situ ada pengorbanan. Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan bagian ini. Apa yang akan kita pelajari dari Yusuf dan Maria ditentukan oleh kita. Baik, dalam perikop ini saya akan menyampaikan dua hal, yaitu yang pertama, penyelamatan dari dosa, yang kedua, penyertaan Allah atau Immanuel. Bagian yang pertama dari ayat 18 sampai ayat 21 yang sudah dijelaskan minggu lalu, penyelamatan dari dosa. Anak yang akan dilahirkan Maria adalah Yesus. Arti Yesus adalah menyelamatkan atau keselamatan. Perhatikan baik-baik di sini. Yesus sejak awal dinyatakan ada di dalam dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lihat di ayat 21. Kita lihat di ayat 21, sama-sama kita membaca 1, 2, 3 ya. Siapa yang dikandung Maria? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berarti tujuan Yesus ada di dalam dunia adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah poin yang pertama. Kalau Natal kita pahami sebagai kelahiran Yesus, kalau Natal kita pahami sebagai kehadiran Yesus ke dalam dunia, dan kita pahami kehadiran Yesus untuk apa? Berarti apa itu Natal? Kebebasan dari dosa. Apa itu Natal? Selamat dari dosa. Apa itu Natal? Natal ini bukan ini. Natal bukan ini. Atau Natal bukan lampu-lampu. Tapi Natal, bagaimana firman Tuhan berkata, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita semua berdosa, dan dosa menjadi akar persoalan. Maka tujuan Yesus ke dalam dunia membawa harapan. Setiap manusia memiliki satu harapan yang pasti. Apa itu? Keselamatan.
Saya percaya perikop ini sudah jelas. Maka kita akan masuk ke poin yang kedua. Fokus kita hari ini adalah poin yang kedua. Penyertaan Allah atau Immanuel. Penyertaan Allah atau Immanuel kita lihat di ayat 22 dan 25. Perikop ini Bapak Ibu, bagian yang kedua ini diawali dari ayat 22 yang berkata apa? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kehadiran Yesus satu persatu menggenapi apa? Kehadiran Kristus ke dalam dunia satu persatu menggenapi apa yang sudah difirmankan oleh para nabi. Sebutan kata Immanuel tentu sudah sangat biasa bagi kita. Jadi ketika ayat bagian ini dikatakan genaplah firman Tuhan, yang mana yang genap? Kan gitu ya. Bagian firman Tuhan yang mana yang genap? Di ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai mereka. Ini yang genap. Firman ini dikutip dari Yesaya pasal 7. Ini pernah juga kita bahas mungkin tahun-tahun yang lalu, bahwa kehadiran Yesus sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya dikatakan Immanuel itu akan datang melalui seorang perempuan perawan yang akan mengandung Yesus. Apa konteksnya pada waktu itu? Tentu konteks yang berbeda. Maka pada waktu itu keadaan, situasi, kondisi berbeda dengan Yusuf dan Maria yang menerima firman Tuhan yang kita bahas dalam Matius ini. Bapak Ibu, di dalam kitab Yesaya, di situ ada Raja Ahaz. Nanti kita baca bagian Yesaya pasal 7. Di situ ada Raja Ahaz yang mendapat kabar bahwa ada dua kerajaan, Israel dan Aram yang bersatu menyerang Yerusalem. Nanti kalau kita baca di Yesaya pasal 7 kita tahu. Immanuel bicara tentang konteks kerajaan atau kingdom. Ada keadaan yang sangat menegangkan bagi Raja Ahaz, karena ada dua kerajaan yang mencoba menyerang Yerusalem, itu Israel dan Aram. Ini konteksnya. Di dalam ketakutan seperti itu, Ahaz bukannya percaya kepada Allah, tetapi ia tidak percaya. Tuhan sudah berkata, engkau akan menerima, engkau akan melihat bahwa ada seorang Immanuel. Tapi dalam bagian itu Raja Ahaz tidak percaya. Kemudian Tuhan mengutus Yesaya menyampaikan berita Immanuel kepadanya. Dalam ketidakpercayaan Ahaz, ia tidak berani meminta kepada Tuhan. Gak berani dia minta tanda. Jadi di sini, ketika kita baca firman, banyak hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu. Ada orang yang gak mau minta tanda karena dia percaya, kan? Tapi ternyata dalam konteks Yesaya 7 ini, Ahaz tidak mau meminta tanda karena tidak percaya kepada Allah. Tuhan mengutus Yesaya untuk menyatakan berita Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta engkau, Allah beserta kita. Jadi di dalam bagian itu, dalam keadaan yang sangat menegangkan, Tuhan mengutus Yesaya, Immanuel, kepada Raja Ahaz, tetapi Ahaz nggak percaya. Artinya ketika Ahaz nggak percaya Immanuel, Ahaz nggak percaya apa? Ahaz nggak percaya bahwa Allah di tengah-tengah mereka. Maka dalam keadaan itu, bagaimana selanjutnya? Jalan Tuhan berhenti? Tidak. Jalan Tuhan terus jalan. Tuhan jalan terus. Artinya Tuhan terus berkarya, meskipun tidak melalui dia yang tidak percaya. Jadi yang nggak percaya di sini jangan merasa, Tuhan nanti akan memanggil aku kembali. Sering kan? Nanti akan ada waktunya aku berbalik. Selagi mau dipakai Tuhan, bersyukurlah. Selagi mau dipakai Tuhan, pakaikanlah.
Immanuel menunjukkan, jadi dalam konteks Yesaya, Immanuel menunjukkan makna di mana Allah hadir dan menyertai umatnya di dalam peperangan seperti itu. Di dalam perjanjian lama, di situ peperangan yang terjadi. Tuhan bilang Immanuel. Lalu kalau kita masuk ke konteks Maria Yusuf, peperangan apa yang dihadapi? Peperangan apa yang hendak mau dinyatakan? Di poin pertama, kalau kita paham jelas poin pertama, kita bisa jawab, Immanuel untuk peperangan apa dalam konteks Yusuf Maria? Peperangan rohani. Mungkin kalau di dalam perjanjian lama, peperangan secara geografis, kedudukan, kerajaan, jabatan, kuasa. Tetapi di dalam bagian firman hari ini, kehadiran Immanuel bicara tentang peperangan secara rohani. Inkarnasi Allah adalah puncak penyertaan Allah kepada manusia, ciptaannya. Kehadiran Allah ke dalam dunia menjadi manusia, itu adalah menyatakan poin yang pertama, Immanuel. Immanuel berarti Allah berinkarnasi menjadi manusia. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan apapun. Ini bicara perkara rohani, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita pikir, oh Immanuel, sampai dibuat nama anaknya Immanuel. Apa-apa slogan di handphonenya Immanuel. Spanduk bajunya spanduk. Sablon bajunya Immanuel. Tetapi sekiranya pun semua kita lukis di dalam tubuh kita ini Immanuel. Kalau poin yang pertama penyelamatan dari dosa yang akhirnya menuntun kita kepada peperangan secara rohani, Immanuel tidak punya makna di dalam hidup kita. Jadi meskipun kita ucapkan setiap hari, tidak punya pengaruh. Immanuel di sini yang pertama, Allah berinkarnasi menjadi manusia karena manusia tidak bisa menyelamatkan manusia sendiri dari apapun, dari dosa. Walaupun melakukan segalanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita bicara Immanuel, yang pertama itu ada keselamatan dari dosa. Dia ada di dalam dunia untuk itu. Lalu yang kedua, Immanuel berarti Allah memelihara kita dalam keadaan apapun. Tuhan beserta kita dalam segala keadaan. Karena hanya dalam Immanuel ada ketenangan secara penuh. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita kembali ke nenek moyang kita siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana Allah Immanuel di tengah-tengah mereka? Tuhan berfirman kepada nenek moyang kita, pergi dari negerimu ke negeri yang kutunjukkan, yang dia tidak tahu. Di mana Allah? Immanuel. Ishak, ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Ishak, lalu Tuhan menyatakan janjinya kepada Ishak, meskipun sesuatu yang sepertinya tidak pernah akan terjadi, Tuhan berkata apa? Immanuel. Sampai kepada masa Daud, ketika Daud berperang melawan musuh, bahkan seniornya sendiri menjadi musuhnya. Di mana Allah? Immanuel. Lalu tokoh yang terkenal dalam perjanjian lama, Yusuf yang bukan suami Maria. Yusuf yang digoda oleh tante-tante Potifar. Dia dijual, dijatuhkan ke sumur, dijual ke Mesir, dijadikan budak. Tetapi di mana Allah? Immanuel. Artinya Immanuel itu apa? Allah memelihara dalam segala keadaan. Sampai akhirnya kita bisa berkata, ini semua adalah rancangan Allah mendatangkan kebaikan dan kemuliaan baginya. Memang di dalam keadaan yang sangat sulit, siapa yang berkata kuat? Gak ada kita yang kuat, Bapak Ibu. Ketika misalnya pergumulan ekonomi semakin menurun, kesehatan menurun, anak-anak bandel, orang tua bandel. Sekarang bukan hanya anak-anak bandel ya, jadi jangan salah para orang tua.
Orang tua juga banyak yang bandel. Orang tua nyuruh anaknya ke gereja, orang tuanya enggak ke gereja, itu salah satu bandel. Anak juga bandel ya, disuruh orang tuanya ke gereja, enggak mau ke gereja, bandel. Banyak yang bandel-bandel sekarang. Tetapi di dalam segala keadaan ketika kita melihat semua itu, ketika kita percaya Immanuel, Allah memelihara kita, dan kelak ketika kita berjalan kita akan berkata, Allah Immanuel. Itu yang kedua. Dalam Immanuel ada ketenangan secara penuh. Ketika kita nggak percaya akan Immanuel, hati kita gusar dan gundah gulana. Lalu yang terakhir, biasanya kalau dibilang yang terakhir, semua akan duduk tegap. Tadi masih penjelasan bersandar semua ke kursinya. Biasanya kalau yang terakhir langsung tegap. Kenapa? Udah mau siap. Tapi tenanglah, yang terakhir ini akan ada lagi yang pertamanya. Immanuel berarti ada kekuatan dan penyertaan Allah dalam menjalankan misinya. Ini yang akan panjang. Immanuel berarti ada kekuatan dan penyertaan Allah dalam menjalankan the Great Commission. Itulah misi Allah. Saya sudah mengawali dari kisah Yusuf dan Maria. Kisah Yusuf dan Maria ketika Tuhan berfirman, itu adalah suatu Great Commission, misi Allah yang begitu besar untuk dinyatakan kepada dunia. Tapi apa yang membuat Yusuf dan Maria sanggup berjalan? Immanuel. Maka Immanuel ini akan menuntun setiap kita berjalan dalam menjalankan misi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pertanyaan yang menjadi puncak di dalam bagian firman ini untuk kita renungkan. Apa misi Allah di dalam hidup kita? Apa misi Allah di dalam kehidupanku? Ketika hari ini Tuhan berfirman untuk menuntunku ke dalam pertobatan, apa misi Allah? Ketika aku sudah bertobat, apa misi Allah? Ini yang harus kita temukan di dalam hidup kita. Karena kalau ini nggak kita temukan, percayalah, kita seperti orang yang mencari-cari. Kalau orang kehilangan antingnya, kan anting itu berapa? Yang normal buat 2 ya, yang buat 3 nggak normal, yang buat 1 pun nggak normal. Karena kan anting di telinga kita ada 2. Jadi kalau mau pakai kalau jadi orang normal pakailah 2. Gitu. Kalau kita punya anting 2, lalu kita kehilangan anting ini 1, apalagi itu bernilai mahal, percayalah, Bapak Ibu yang nggak melewati tempat ini, ketika itu hilang 1, kesini nggak Bapak Ibu? Nyari-nyari kan? Bapak Ibu yang nggak ke kamar mandi, nggak ada Bapak Ibu menjalani kamar mandi. Tapi ketika itu hilang, pergi nggak Bapak Ibu kamar mandi? Pergi. Pikirannya apa? Mana tahu, nggak sadar aku, ternyata aku ke kamar mandi dan di situ jatuh. Itu artinya apa? Nggak ketemu, akhirnya nyari-nyari. Apa misi Allah di dalam hidupku? Kalau ini belum ketemu, kita akan nyari-nyari terus, walaupun status kita sudah orang percaya. Maka siapa musuh setan? Tuhan dan orang-orangnya. Tapi orang-orang yang gak menemukan misi, kembali dipermainkan oleh setan. Maka kenapa gak ada api orang percaya? Kenapa gak ada gairah orang percaya? Kenapa gak ada semangat orang percaya? Karena gak menemukan misi Allah. Ini yang harus kita temukan. Kita akan bicara terus Immanuel. Kita akan bicara terus Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Kita akan bicara terus akan tujuan Allah datang ke dalam dunia. Maka Bapak Ibu, saya pernah mendengarkan satu kesaksian seorang pendeta. Mungkin yang teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah pernah dengar langsung tahu ini. Seorang pendeta ini, sebelum dia pendeta, dia pemuda. Lalu dia mendengarkan khotbah
yang sangat membakar semangatnya. Lalu ketika dia mendengar khotbah pendetanya, dia dapat berkat. Aku harus berdoa untuk gereja ini, supaya Tuhan tambahkan orang-orang percaya, Tuhan tambahkan pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan, Tuhan tambahkan orang-orang yang mau mengerjakan misinya. Setiap hari dia berdoa. Itu tekad di dalam dirinya. Dia berdoa, dia ikut berdoa untuk itu. Suatu hari Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan tegur dia. Salah berdoa seperti itu? Gak salah. Dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan pemuda yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan seumur hidupnya. Tuhan bilang, kau kan masih muda. Kenapa kau berdoa untuk orang lain? Kau kan ada. Di situ dia sadar. Lalu dia bilang, ampun Tuhan. Selama ini aku berdoa supaya dia yang semangat. Hari ini aku. Tuhan pakai aku. Dari bagian itu apa yang kita pelajari? Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita mengerjakan misi Allah. Bapak Ibu, siapa yang pernah menangis melihat gereja melihat kaum pria yang kurang melayani Tuhan, melihat kaum orang tua yang kurang melayani Tuhan, melihat kaum muda yang kurang melayani Tuhan? Mari kita pikirkan, ini adalah misi Allah. Dimulai dari diri kita. Ini misi Allah. Immanuel berarti Allah akan memberikan kita kekuatan. Allah menyertai kita dalam menjalankan misinya. Artinya ketika kita hidup di dalam misi itu, it's not us, it's not about us. Itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Jadi percayalah, pergulatan terjadi, pergumulan terjadi. Tetapi ketika Tuhan berfirman, inilah kekuatan kita. Dan Immanuel artinya Allah memimpin kita menjalankan misinya. Dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita menemukan apa misi Allah di dalam hidupku? Ketika kita merenungkan tentang Natal, apa itu Natal? Kita yang sudah memahami apa itu Natal, apa tujuan Natal? Kita yang sudah memahami tujuan Natal, apa fungsiku di dalam Natal? Kalau kita nggak ada bedanya dengan orang yang juga tidak mengerti Natal, sangat malang. Kita kan bicara pergumulan. Siapa yang berani angkat tangan pergumulannya lebih besar dari pergumulan Yusuf dan Maria waktu itu? Situasinya berbeda, benar. Keadaannya berbeda, benar. Siapa yang kita berani berkata, pergumulanku lebih berat dari Yusuf dan Maria, dan gak ada yang mengerti aku, gak ada yang memahami aku, gak ada yang bisa mengerti isi hatiku? Siapa yang berani berkata? Pergumulan kita belum seberapa. Bagaimana sebelum kita menghadapi zaman di mana Allah berfirman kepada mereka? Siapa yang berani berkata, pergumulanku lebih berat dari Abraham ketika Tuhan panggil keluar dari kelimpahan? Bapak Ibu ingat ya kisah Abraham ya? Dia keluar dari negerinya, kemana disuruh Tuhan? Ke Kanaan. Terus ketika dia keluar, Kanaan mengalami apa? Kelaparan loh. Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerinya, dari kelimpahan, dari kekayaannya, dari pembantu-pembantunya. Terus disuruh Tuhan ke Kanaan. Sampai di Kanaan apa yang terjadi? Kelaparan. Siap dari Kanaan Tuhan suruh lagi kemana? Ke Mesir. Dari kelimpahan, disuruh Tuhan keluar, nyampe ke Kanaan, kelaparan. Tapi apa maksudnya? Immanuel.
Ketika Daud dipilih Tuhan menjadi raja kedua setelah Saul, ada pergulatannya besar. Tapi Immanuel, ketika Yusuf dan Maria mengalami pergulatan di hadapan Allah, apa yang kita katakan itu berat, tapi mereka menjalaninya. Berarti satu kata kunci di dalam Immanuel, ketaatan. Satu kata kunci di dalam Immanuel, ketaatan. Di dalam bagian ketaatan, pergumulan. Maka Bapak Ibu, percayalah, yang jarang bergumul, sulit itu menemukan misi dalam dirinya. Yang jarang bergumul, akan sulit memahami arti taat. Lalu Bapak Ibu akan berkata, apalah yang gak kau bilang? Itu ya. Apalah yang gak kau bilang? Pergumulanku gak seperti pergumulanmu. Pada saat ini mungkin. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan. Ketika saya di sini menyampaikan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang sama-sama akan dituntun oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sama-sama akan dibawa oleh Tuhan. Ngapain? Melihat karya Allah. Kita adalah orang-orang yang sama-sama akan disuruh Tuhan bergumul. Ketika kita bergumul, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ketika kita melewatkan pergumulan kita, kita juga akan melewatkan karya-karya Allah yang besar. Maka Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bergumullah. Temukanlah apa misi Allah di dalam hidup kita. Temukanlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, apa misi Allah dalam hidupku. Sehingga Allah bisa berkarya leluasa di dalam diri kita. Ayat untuk menutup kita. Mari kita membuka dari Efesus 6. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Maaf, sampai 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita membaca secara perlahan sambil kita pikirkan. 1, 2, 3 ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam menjalankan misi Allah, ini harus kita kalungkan di dalam leher kita. Ini harus kita kalungkan di dalam leher kita dan kita bawa kemana-mana. Karena salah satu dan satu-satunya musuh Allah, sehingga kita tidak bisa menjalankan misi Allah, ketika mata kita ini beralih pandang siapa musuh kita. Tapi mengerjakan misi Allah, ketika jelas bagi kita musuh Allah adalah Dia yang berperang melawan Allah. Itulah musuh kita. Dia adalah penguasa kerajaan angkasa yang mencoba menghancurkan kerajaan Allah. Ini harus kita kalungkan di dalam leher kita, supaya kemana kita berjalan, misi Allah dapat dikerjakan. Karena kita tahu siapa kita tahu siapa musuh kita. Maka perlu mengenal diri, kenali diri kita. Selama ini apa yang menghambat kita melakukan misi Allah? Apa yang menahan kita? Bapak Ibu, kejadian yang sering terjadi mungkin di tengah-tengah kita. Ada dorongan dari Allah bekerja untuk misinya, tapi tertahan. Kenapa tertahan?
ada satu hal yang terjadi di dalam diri kita yang tidak lagi jelas siapa musuh kita. Kenali musuh kita, kenali diri kita. Ketika ada dorongan Allah untuk misinya, kita akan maju. Maka jangan mau cerita kita itu aja. Dari tahun 2022, cerita kita ke 2023 berlalu itu. Nanti masuk 2024, ceritanya apa lagi? Itu. Gak pernah ganti. Kira-kira jangankan orang lain yang mendengar, Bapak Ibu gak bosan? Kan gitu ya. Jangankan orang lain yang mendengarkan cerita itu, kita sendiri gak bosan menceritakannya, itu aja. Apa cerita kita dalam hidup kita? Cerita sakit hati, itu terus. Cerita apa lagi? Cerita gak dihargai, cerita gak diterima. Yesus sudah lebih dulu. Yesus bukan gak hanya dihargai, ditolak. Gak ada tempat bagi Yesus lahir. Mulai dari lahir pun dia ditolak sampai dia melakukan misi Allah pun, mati di kayu salib. Dia sudah mengalami itu, tapi misi Allah tetap dikerjakan. Karena jelas baginya, kehendak Allah adalah bagaimana manusia berdosa selamat, dan musuh Allah bagaimana manusia dihancurkan di dalam kegelapan. Immanuel, ada kekuatan Allah dalam menjalankan misi Allah. Bapak Ibu sekalian, apa ketakutan kita? Apa pertimbangan kita? Sampaikan kepada Allah yang Immanuel, yang Dia ada dalam segala keadaan, yang Dia sudah berkarya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, yang Dia memberi kekuatan dan penyertaan kepada setiap orang yang mau menjalankan misinya. Pikirkan diri kita. Hidup yang begitu singkat. Biasanya kan akhir tahun memikirkan resolusi. Tahun depan, apa yang mau kita kerjakan di dalam menjalankan misi Allah. Para orang tua, para anak muda, apa yang mau diingat dari hidup kita? Ketika kita nanti mati di bumi, dari dunia ini. Ketika kita sudah berakhir, Tuhan akan panggil, kembalilah hai anak-anak manusia. Apa yang akan diingat dari kita? Ketidaktaatan kita atau ketaatan kita? Pilihan ada pada kita. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih fasilitas, Tuhan kasih privilege. Privilege artinya hak istimewa dan kapasitas untuk menjalankannya. Jadi kita tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan hikmat, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan suatu apapun untuk menjalankan misi Allah. Pilihan ada pada kita. Bapak Ibu yang masih berjuang sampai kepada iman, berjuanglah. Pilihan ada pada kita. Jangan tunda-tunda. Bapak Ibu yang sudah berkata, aku percaya kepada Tuhan. Apa cerita Tuhan dalam hidup kita? Apa yang akan diingat dari hidup kita? Apa yang akan dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita? Pilihan ada pada kita. Dan selama hidup, inilah kesempatan kita. Allah akan terus bekerja, tapi musuh pun akan terus bekerja. Siapa yang akan kita pegang? Siapa yang akan kita dengarkan? Itulah yang akan memimpin langkah kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang sudah berkarya nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berulang kali bagian firman ini dinyatakan ke telinga kami. Bahkan kami diberi Tuhan anugerah mengerti firman-Mu. Kami kembali disegarkan dan diingatkan tentang Immanuel. Ini membuka pemahaman kami
bahwa di dalam segala duka cita kami, di dalam segala pergulatan kehidupan kami, bahkan di dalam rasa sakit hati kami, Engkau Immanuel. Dan hari ini kami mendengarkan ini Tuhan. Immanuel adalah penyertaan Allah dan kekuatan Allah untuk kami menjalankan misi Allah. Hamba-Mu secara pribadi berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang selama ini tidak jelas baginya misi Allah dalam hidup. Perjelas ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan. Supaya kami berjalan dengan pengenalan yang jelas. Bahwa kami ada, kami hidup, dan perjuangan serta pengorbanan kami tertuju kepada misi Allah. Ajari kami Tuhan, ketika kami akan terus berjalan maju, ada musuh yang akan bekerja, akan merongrong kehidupan kami, yang mungkin berada di orang-orang paling dekat kami. Tuhan, ajari kami, musuh kami bukanlah orang yang di samping kiri kanan kami, depan belakang kami. Musuh kami bukan dia yang berkata-kata tentang Engkau. Musuh kami bukan manusia. Musuh kami bukan gereja. Tapi musuh kami adalah penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Ampuni kami Tuhan. Kalau setiap hari Natal kami mendengar firman, tapi kami tidak menghidupi Natal. Ampuni kami Tuhan, ketika setiap hari Minggu kami mendengarkan firman, tetapi telinga kami, hati kami, pikiran kami acuh kepada firman. Hari ini, bangkitkanlah gairah kami Tuhan. Bangkitkanlah semangat kami Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang yang menanti belas kasihan. Tuhan, begitu banyak orang yang berduka karena bencana. Begitu banyak orang yang berduka karena kematian demi kematian. Begitu banyak orang berduka karena pergumulan-pergumulan kehidupan. Bawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa misi Allah, membawa pengharapan di dalam Engkau, sehingga segala yang terjadi di bumi ini tidak lagi sesuatu yang mengerikan, karena kami punya pengharapan Allah yang hidup. Berfirmanlah Engkau kepada jemaat-Mu ya Tuhan, Allah yang Immanuel berada dan menyertai kami di dalam segala tangisan dan sukacita kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan terus melanjutkan ibadah kami, yang kiranya terus mendorong hati kami bergairah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.